Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang perawatan baby Channa Auranti ya sob. Banyak yang komen masukan, bang bagaimana cara supaya si ikan itu nggak mager ya sob. Jadi nggak nguncup terus di pojokan. Jadi langkah-langkah apa aja sih buat keeper Channa, buat pemeliharaan baby Channa Auranti ya. Kalau masih baby itu biasanya ya butuh proses buat yang pertama supaya si ikan itu nyaman ya kan. Melatih mentalnya untuk kedepannya kayak gimana supaya si ikan itu aktif, gak mojok sob. Jadi gak stres yang berkepanjangan ya. Oke sob, dan ini kita akan bahas hari ini. Dan di depan gue ini ada ikan Channa Auranti ya. Jadi masih baby. Di video sebelumnya udah ada ketika gue unboxing ikan Channa Auranti ini. Nanti gue akan bahas ya pengalaman gue pribadi. Ini udah ada hampir 1 mingguan lah, bahkan kurang lah. Channa ini gue beli dan sekarang alhamdulillah mentalnya sama respon si ikan ini bagus sob, tuh lihat. Ntar gue kasih dulu pencahayaan ya biar kelihatan jelas. Oke sob, dan ini ikannya sekarang udah lebih jelas lagi ya kelihatan si baby Channa Auranti ini. Jadi yang akan gue bahas yang pertama itu bagi kalian yang baru beli ikan Channa ya, mau Channa Auranti atau Channa lainnya, apalagi yang masih baby. Ini gue beli PO-an ya sob. Jadi mungkin untuk melatih mentalnya itu lumayan cukup PR banget buat gue pribadi. Jadi yang harus kalian siapkan itu terutama pasti tank ya, tank akuarium yang cukup. Dan untuk ukuran tanknya itu sob, kalau bisa itu menyesuaikan dengan ukuran si ikan. Soalnya kalau ikan yang masih baru itu, apalagi yang masih baby itu gampang stres ya sob. Beda lagi kalau kalian beli ikan hasil dari penghobi atau rawatan udah lama, itu beda lagi. Kalau ikan PO-an kayak gini kan itu ikan bener-bener baru, tangkapan dari alam liar atau hasil breeding ya kan. Itu beda banget sob, mentalnya itu biasanya gampang stres. Jadi yang pertama kalian siapkan tank akuarium, itu harus menyesuaikan dengan ukuran si ikan. Itu pengalaman gue pribadi, kalau tank terlalu gede itu ikan akan stres sob. Jadi nggak nyaman ya dengan kondisi tank yang besar. Ditambah kalau kalian kasih tank yang gede, itu untuk melatih mental si ikan itu lumayan cukup lama sob. Jadi ukuran tank harus menyesuaikan dengan ukuran size ikan ya. Sama kalau settingan tank itu kembali lagi ke si ikannya, cari kenyamanan si ikannya itu pengennya kayak gimana. Soalnya ini ikan ini juga gua udah 3 kali pindah tank sob. Ini yang ketiga ya. Bagi kalian yang kemarin nonton video sebelumnya itu udah ada ya sob. Jadi si ikan Channa Auranti ini awalnya gua taruh di bawah. Nah di bawah sebelah sana ya, itu hasilnya itu si ikan gak betah. Dan kemarin masih baru gue pindahkan ke yang sebelah sini, dijajarkan sama si Channa Blue Pulchra. Itu hasilnya ikan bagus, aktif. Cuma kalau buat ngelatih mental, playing atau yang lainnya, itu gak bakalan bener sob kalau kalian disekat sama ikan yang lain. Jadi si ikannya itu gak fokus ke kitanya ya. Jadi fokusnya itu ke sampingnya sob. Ini suka main-main nyela bagian sekatan ini ya sama si Channa Blue Pulchra ini.
Jadi nggak rekomen banget buat kalian yang progresan buat ngelatih mental si ikan ya, apalagi mental playing si ikannya. Jadi lebih baik itu single tank kayak gini, satu tank dengan ukuran yang pas. Kalau masalah settingan itu cukup dengan pasir substratenya pasir malang ya, mau yang hitam atau yang merah. Kalau masalah background itu tergantung selera kalian, pengen yang putih atau yang hitam. Kalau putih jangan terlalu terang ya sob. Jadi kalau background warna putih kalian bisa padukan dengan substrat dengan warna hitam atau merah. Sama kalau kalian baru beli ikan yang babyan kayak gini, itu ketika kita masukkan ke tank itu lebih baik 1-3 hari lah atau 2 hari jangan dulu dikasih pencahayaan sob. Lebih baik diamkan dulu mode gelap ya, nggak dikasih pencahayaan. Sama bisa juga untuk jangan dulu dikasih makan 1 harian lah, dipuasakan dulu si ikannya, baru esokan harinya dikasih makan ya. Kalau ikannya udah ngerespon pengen makan. Jadi itu langkah-langkahnya. Dan buat kalian yang pengen melatih mental supaya si ikan nggak mager terus ya, itu kemarin itu sempat gue nyoba pakai media filter ya, media filter yang kemarin yang di bawah sini. Filternya sekarang udah gue copot, gue pindahkan ke si tank yang di sebelah sana. Nah ini si Chana Auranti yang gede ini ya. Itu kemarin ngaruh juga sob. Jadi si ikan itu gak mager ya ketika ada pergerakan air. Cuma kalau kalian pengen kasih pompa air itu jangan kasih arus yang sangat deras. Cukup supaya airnya itu gerak aja sob. Jadi si ikan aktif ya, nggak mager. Kayak yang si Chana ini, yang gede ini kemarin sempat dicopot ya filternya, pompa airnya gue pindahkan ke yang si Chana Blue Ultra sama Auranti. Itu kebanyakan ini ikan mager sob. Jadi diem ya kan, kecuali gue ajak main baru dia gerak ya. Setelah gue kasih pasang lagi filter, pompa air dengan arus yang enggak terlalu deras ya. Soalnya itu pakai quick filter juga yang penyaring di bawah. Itu gue kasih busa yang cukup padat supaya airnya itu penyedotannya enggak terlalu keras sob. Jadi itu ya. Bisa juga media pompa air digunakan atau aerator. Cuma jangan terlalu arusnya itu enggak terlalu gede ya. Pergerakan airnya itu supaya si ikan itu aktif terus sob, supaya nggak mager. Dan masalah penempatan tank juga berpengaruh juga sob. Kalau menurut gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi itu ngaruh juga penempatan tank, posisinya itu di bawah atau di atas atau lebih atas lagi ya. Kayak misalkan di susunan rak kayak gini sampai di bawah ya. Kalau bisa, kalau yang babyan itu posisi penempatan tanknya itu yang bisa langsung bertatapan sama kita, jadi agak tinggi ya. Jangan sampai yang kayak di bawah, kayak di sini nih, yang di bawah sana itu kalau kalian taruh di lantai kayak gini, itu buat ngelatih mental sama ininya agak sulit sob. Jadi kayak si ikan itu nggak kayak nggak langsung kena perhatian sama kita ya. Beda lagi kalau agak atas kayak gini, kalau kita ajak main, kalau kita lagi duduk di sofa ya langsung diajak main kayak gini, jadi si ikan itu kayak kita itu kena perhatiannya lah. Beda lagi kalau di bawah itu jarang kena perhatian. Jadi si ikan itu kebanyakan mager, ngucuk terus. Kalau penempatannya kayak gini, tuh yang ini juga responnya sekarang udah bagus sob. Setelah gue pindahkan dari bawah sana ya kan, terus ke tank yang si Chana Blue Ultra ini, dan gue pindahkan lagi ke atas untuk melatih
mental si ikan. Dan buat kalian ini dibiasakan buat ajak interaksi si ikan cananya. Kalau gue pribadi menggunakan alat cukup sederhana ya. Ini menggunakan sapu lidi dan ujungnya gue kasih karet sob. Jadi kayak apa? Kayak cacing ya. Tuh lihat, ini dari kejauhan aja ikan udah aktif banget. Ini dibiasakan diajak interaksi kayak gini. Apalagi kalau mau dikasih sebelum dia makan ya, dikasih makan itu diajak interaksi dulu kayak gini. Kalau buat masih babyan kayak gini, buat kalian itu harus mendingan fokus dulu nyari apa titik kenyamanan si ikan itu di mana gitu kan. Dari mulai settingan tank, ukuran tank itu kalian harus menyesuaikan dulu si ikan pengennya kayak gimana ya. Kalau ikan udah nyaman sama tempatnya, itu untuk kedepannya sob akan lebih mudah untuk melatih mental playing ya. Itu akan lebih mudah sob kalau kondisi si ikan udah nyaman sama tempatnya. Jadi gue ini si Channa Auranti ini juga gue fokus untuk kenyamanan dulu si ikan dan apa responnya ya, respon ketika kita ajak main kayak gini kayak gimana. Dan untuk kedepannya mungkin akan diajak interaksi playing ya. Playing, kalau buat masalah playing gue menggunakan kaca cermin sob. Cuma ini masih malu-malu nih ikan. Soalnya ini masih baru banget gue pindahkan ke tank yang ini. Tapi alhamdulillah responnya aktif ya. Meskipun tanpa menggunakan filter. Nanti untuk kedepannya mungkin akan melatih mental playing si ikan Channa Auranti ini sob. Nah kayak gitu ya sob, langkah-langkahnya buat kalian yang baru beli babyan Channa Auranti atau Channa lainnya. Itu langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Itu pengalaman gue pribadi ya, dari mulai settingan tank, penyesuaian apa namanya tempat ya kan, itu pengennya kayak gimana sih cananya ya kan, settingannya mau. Kadang-kadang kalau terlalu cerah itu kebanyakan ikan gak terlalu nyaman sob. Kalau settingan terlalu cerah ya, kayak background putih sama pasir, menggunakan pasir putih, itu terlalu kontras, terlalu, apalagi kalau dikasih pencahayaan terlalu terang, dan efeknya ikan akan mager dan gak nyaman. Ini ikan udah responnya udah bagus nih. Nah dia tuh. Cuma mode playernya belum dapat ya. Mungkin untuk kedepannya progresan. Dan buat masalah pakan sob, ini ikan gue kasih pakan setiap hari ya. Setiap hari gue kasih cacing sama udang. Kalau nggak udang menggunakan ulat Hongkong. Itu gue kasih setiap hari. Dan takarannya itu secukupnya aja, nggak terlalu banyak sampai perutnya buncit ya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya video kali ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua yang ngekip ikan Channa. Rawat sebaik mungkin ikan Channa kalian, jangan pantang menyerah ya. Kuncinya ya harus sabar ngekip ikannya. Semoga berhasil ya ngekip ikannya, apalagi progresan ikan-ikan Channa kayak Maru atau Channa lainnya. Tetap semangat buat kalian semua, dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Kita belajar bareng-bareng di sini secara pengalaman gue pribadi ya, di share ke kalian. Semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.